Oke, selamat siang rekan-rekan. Siang hari ini kita akan berbicara sebuah tema yang menurut saya sangat dekat dengan hidup Anda. Maka pada kesempatan kuliah ini, saya tidak akan memulai dengan menerangkan tentang teologi cinta yang dalam gereja Katolik itu ada dalam Amoris Laetitia dan spiritualitas menanti sebagai spiritualitas yang menurut dokumen ini sangat sesuai dengan kalian, tetapi saya akan memulai dengan pertanyaan-pertanyaan kalian, yaitu apa pertanyaan kalian tentang cinta kepada agama? Nah, agama dalam beberapa waktu terakhir ini, sayangnya ketika bicara cinta itu hampir selalu bahasanya itu dalam bahasa yang sangat populer ya, sekedar mengingatkan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, pertanyaan kalian sendiri apa tentang cinta? Nah, sebelum saya uh, bicara tentang apa yang dikatakan oleh Amoris Laetitia, saya akan mendengarkan pertanyaan kalian dulu. Maka silahkan dalam waktu 5 menit kalian menulis di ruang chat, ya. Dan nanti saya akan mengkontak kalian. Apa pertanyaan yang ingin kalian ajukan kepada agama tentang cinta? Apa pergumulan kalian tentang tema ini? Oke, silahkan teman-teman sambil mendengarkan lagu ini kalian menuliskan di ruang chat ya. Kalian menuliskan ya pertanyaan-pertanyaan kalian tentang tema ini. Apa pergumulan kalian tentang tema ini? Mungkin yang tidak kalian tahu adalah bahwa kitab suci sendiri penuh dengan kisah baik keluarga, dengan peristiwa kelahiran, kisah kasih, juga krisis. Dan mungkin dari kisah yang sudah kalian kumpulkan kepada saya, ada beberapa dari pergumulan itu juga. Saya suka terkejut kalau membaca kisah-kisah kalian. Ternyata pada usia yang masih sangat muda, kalian mengalami pengalaman yang seringkali sangat berat ya. Mahasiswa-mahasiswi yang masuk ke Sanata Dharma seringkali datang dengan permasalahan yang sudah berat. Belum lagi ketika kalian kuliah di sini ya, ada persoalan-persoalan baru, tetapi banyak dari kalian sudah membawa persoalan itu dari rumah, dari sekolah sebelumnya. Nah, kita mau ngobrol tentang itu, maka silahkan kalian, masih saya tunggu, apa pertanyaan kalian tentang cinta kepada institusi agama. Nanti kita akan ngobrol tentang pengalaman-pengalaman kalian. Maka silahkan, saya tahu buat kalian ini mungkin sebagian tidak gampang untuk dituliskan, tapi cobalah nulis 1-2 kalimat. Apa pengalaman kalian, atau apa pergumulan kalian, apa persoalan kalian. Silahkan, teman-teman. Saya nanti akan mulai dari yang paling atas di layar saya. Ada Tria Mainika ya. Tria nanti siap-siap ya. Kamu yang akan membuka kelas ini. Jadi silahkan dipastikan nanti kamu unmute. Lalu suaranya selantang mungkin ya, Tria. Oke, silahkan teman-teman menulis di ruang chat ya. Masih saya tunggu.
Oke, sambil menunggu yang lain, Tria, silahkan mulai. Ya, Tria, kita tidak ingin sok tahu ya dengan permasalahan kalian, maka paling baik sebelum kita membicarakan tema ini, kita tanya-tanya dulu ya dengan kalian ya. Pada usia kamu sekarang ini ya, pada tahap tertentu dalam hidup kamu, pertanyaan apa sih yang ingin kamu ajukan ya, terutama kepada agama atau institusi agama, gereja, kepada komunitas beriman lain, tentang cinta atau tentang apa sih pergumulanmu, atau mungkin tidak harus kamu ya, tapi teman-teman kamu ya, apa sih yang teman-teman kamu tanyakan di sekitar tema ini, terutama kalau kamu ketemu pemimpin agama. Silahkan, Tria. Dulu Romo, masih mikir. Karena kan kita tidak ingin ya agama itu omong sesuatu yang tidak menjadi pertanyaan kalian ya. Jadi justru kita mau mendengarkan pertanyaan kalian, dan mungkin kami tidak akan memberikan jawaban final, tetapi kami sekurang-kurangnya mendengarkan kalian. Baik Romo. Ya, silakan. Mungkin kayak belum menemukan pertanyaan masih Romo, tapi kayak pergumulan setiap masalah orang mesti ada. Terus di setiap pergumulan itu kan biasanya jawaban atau penyelesaian titik masalahnya itu waktunya berbeda-beda seperti itu. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana kita tahu hasil dari pergumulan itu atau masalah itu atau penyelesaian masalah itu ditemukan kalau misalnya waktu yang diberikan itu ya tidak ada kepastian seperti itu Romo, atau tidak ada titik temunya seperti itu Romo. Oke, terima kasih Tria Mainika ya. Sambil saya mikir-mikir jawabannya, karena pertanyaannya juga sulit kamu sampaikan, jawabannya lebih sulit lagi ya diberikan ya. Kita ingin mendengarkan dulu ya pertanyaan-pertanyaan lain sambil saya mencoba mengumpulkan kira-kira jawaban saya untuk Tria seperti apa. Saya ingin dengan Francisca Karisa. Silahkan Francisca Karisa, di-unmute mikrofon kamu. Francisca Karisa. Ya, Romo. Ya, apakah kamu punya pertanyaan seperti Tria atau kamu punya pertanyaan lain, Francisca? Tentu sharing belum juga ada. Boleh ya. Belum ada Romo, ini masih mikir-mikir dulu Romo. Oke, silakan dipikir ya. Saya beri waktu 1 menit. Saya akan pindah dulu ke 202114188. Silahkan. Baik Romo. Oke, ya. Sebentar Romo, lagi mikir juga. Oke, saya beri waktu 1 menit. Kelihatannya yang udah siap ini Ari Usboko ya, wajahnya udah senyum-senyum, kelihatannya sudah punya segudang pertanyaan ya. Yuk, Ari Usboko, kamu dulu. Setelah itu saya akan kembali ke teman-teman kamu tadi yang masih mikir ya. Ada sharing atau ada pertanyaan? Boleh, Ari Usboko. Silakan di-unmute dulu, Ari. Yuk. Pertanyaannya tentang itu ya, Romo. Apa? Pertanyaan cinta kepada agama ya, Romo. Apa pertanyaan kamu tentang cinta kepada agama?
Wah, ini Viola ini pertanyaannya seperti berat sekali ya. Yuk. Romo, kalau menurut saya yang ingin saya tanyakan itu seperti apa ya? Kan misalnya di Indonesia itu kan kita itu beragam dari maksudnya banyak agama yang dianut di sini. Yeah. Jadi yang ingin saya tanyakan misalnya kita apa ya? Antara apa ya maksudnya ada pasangan atau dari teman kita yang ada dari teman kita yang Oke, sambil nunggu Ari Usboko ya, dia juga terbata-bata. Saya akan kembali ke Regina. Yuk, Regina. Maaf Romo, keluar sendiri. Oke, ya. Jaringan. Ya. Gimana Ari? Misalnya seperti ini Romo, kalau kita mendapat misalnya seorang pasangan dari apa ya, yang beda agama sama kita, itu maksudnya pilihan yang tepat untuk kita ambil agar maksudnya bisa mempertahankan antara posisi saya dan posisinya dia agar tidak apa ya terjadi apa ya maksudnya apa ya perbedaan pendapat di dalam suatu hubungan itu. Apakah kalau jalan yang harusnya diambil itu seperti apa, Rom? Terima kasih. Oke, Ari sendiri pernah punya pacar beda agama? Punya pacar beda agama, Ari? Pernah, Romo. Oke, pernah. Lalu selama ini gimana, Ari? Kamu apa ya? How do you deal with it ya? Bagaimana kamu mengatasi apa ada masalah? Masalahnya apa? Lalu selama ini kamu mengatasinya bagaimana? Biasanya kalau itu Romonya kita apa ya saling menerima satu sama lain, tapi terkadang ada apa ya perasaan yang maksudnya sulit itu Romo, maksudnya kita harus maksudnya selalu berhati-hati dalam apa ya dalam menjaga itu hubungan antara ya persahabatan seperti itu. Maksudnya tidak lebih leluasa untuk saling menyampaikan pendapat. Oke, kalau Ari sendiri, apakah kamu hanya akan membatasi sampai level persahabatan? Atau kamu memikirkan bahwa persahabatan ini mungkin akan berpuncak pada pernikahan? Gimana Ari? Kamu sendiri bisa nggak mengimajinasikan bahwa hubungan beda agama ini akan bisa berakhir di pernikahan? Berakhir dalam arti baik ya, happy ending ya? Iya, happy ending Romo. Tapi maksudnya belum kepikiran sampai sana Romo. Tapi kamu sendiri punya keterbukaan untuk nikah beda agama atau tidak? Iya Romo, kalau dari saya apa adanya Romo. Oke. Kalau saya gini ya, Ari, saya kira sekarang ini terutama di kalangan kalian ya, generasi kalian, saya kira kalian lebih punya keterbukaan terhadap yang lain. Termasuk terhadap yang beragama lain ya. Mungkin kalau di Sanata Dharma kalian nggak terlalu merasa kesulitan ya cari teman yang satu agama, pacar yang satu agama ya. Tapi kamu mungkin baik ya, kita kadang-kadang memperhitungkan juga misalnya teman-teman kita di UNY, di UGM, belum lagi nanti kalau ada yang kuliah di UII atau di UMY ya, di mana sebagian besar itu adalah berasal dari agama lain ya.
Jadi perjumpaan dengan yang beragama lain itu hampir tak terelakkan. Saya kemarin belum lama ya, hari Sabtu kemarin saya ngobrol dengan mahasiswa-mahasiswi Katolik dari UNY, dan mereka mengatakan ya, susahnya cari pacar yang Katolik ya. Ada sih Romo yang satu agama, cuman nggak ada rasanya blas. Ada rasanya itu malah dengan teman yang lain agama. Dan mereka bergumul juga ya, mau diterusin atau enggak begitu ya. Dan saya sih ngapain nggak diterusin? Karena mungkin ya dalam hidup kita, apalagi kalau misalnya teman-teman Kristiani itu secara jumlah ya sangat minoritas ya. Sebagian dari kalian pasti akan ketemu jodoh dengan yang lain agama ya. Nah, nanti saya kira pertanyaannya adalah apakah agama itu bisa menjadi jalan keluar atau jalan buntu ya? Kalau jalan buntu itu mungkin kalian merasakan ya, Allah itu mempertemukan kita ya, tapi agama memisahkan kita. Nah, mungkin itu pengalaman kalau kalian mengalami jalan buntu ya. Tapi misalnya di gereja Katolik ya, nanti tentu yang di gereja-gereja lain, teman-teman dari agama lain, mungkin nanti bisa memperkaya ya. Pernikahan beda agama adalah salah satu jalan keluar ya. Ketika seseorang yang Katolik dengan seseorang yang beragama lain, tetap pada imannya masing-masing, tetap pengen bahwa perkawinannya sah, lalu ada pernikahan beda agama. Nanti kalau antara yang Katolik dengan salah satu yang Kristiani, itu juga bisa ya, nanti menjadi perkawinan beda gereja. Dan pernikahannya sakramen. Nah, apakah kalau kita nikah beda agama, lalu berkatnya Tuhan itu berkurang? Menurut saya sih enggak sih. Ya, berkatnya tetap melimpah untuk kalian. Maka buat saya itu sebagai jalan keluar ya, daripada sebagai jalan buntu. Meskipun mungkin dalam situasi Indonesia sekarang ya, kadang-kadang sekarang ini tidak terlalu di-support ya. Dalam arti apa ya? Terutama kalau kalian suka baca berita-berita gosip artis begitu ya. Kayaknya kalau yang pindah agama itu apa ya, diskusinya itu panjang sekali ya, orang komentar macam-macam ya. Dan banyak orang dirugikan ya karena mendapatkan komentar yang tidak semestinya ya. Seringkali juga saya kira dalam pengalaman kita kalau seseorang menjadi Kristiani misalnya, wah itu pengalaman disentuh Tuhan ya. Tapi kalau seseorang pindah agama, wah itu berarti kamu salah jalan ya. Nah, kadang-kadang kita menyempitkan ya pengalaman-pengalaman itu dan kadang-kadang kurang menghargai ya pergumulan yang dimiliki oleh teman-teman kita itu ya. Oke, Ana Galuh 053, silahkan open mic ya. Nanti saya diingatkan ya, Tria Menika, pertanyaan kamu tadi apa gimana, ya? Romo? Ya, yuk. Udah nanya di chat, Romo. Dibaca dong. Mau nanya, langkah apa yang tepat apabila pasangan kita itu kayak ibaratnya kayak ngekeh banget pengen ngikut ke agama kita. Padahal kita tuh udah ngasih saran, ibaratnya tuh pindah agama tuh udah semudah kita membalikkan telapak tangan. Semua agama kan juga alurnya kan nggak mulus itu ya mau buat masuk ke agama kita. Tapi dia tuh kayak ngekeh gitu. Ya karena kalau di tempat kita kan kayak ya kalau udah cinta tuh ya semua bakal dilakuin gitu kan. Tapi kan kayak ini terhalang agama. Nah itu langkah yang tepat kalau kayak gitu apa ya, Romo? Oke, pacarnya Galuh agamanya apa? Enggak, Romo udah enggak Ini punya contohnya pacar. ya, contohnya ya, dibayangkan saja. Kalau pribadi gimana, Mo? Waktu itu Pribadi aja boleh, orang lain juga boleh. Kalau orang lain itu berarti agamanya contohnya
Ada Ya. teman saya Katolik, dia punya pacar Muslim atau Hindu atau Buddha. Gitu. Agamanya Hindu, Romo. Oke, dari Bali atau dari sini? Dari Bali. Oh, dari Bali ya. Ya, apa? Ada beberapa kelompok masyarakat yang mungkin pengalaman akan agama lain itu lebih terbatas ya, Ana ya. Iya. Saya kira di Bali, terutama dengan perjumpaan teman-teman Bali ya, yang Hindu dengan macam-macam kelompok ya. Bali saya kira Iya. adalah salah satu tempat yang terbuka ya. Dalam arti perjumpaan dengan yang beragama lain itu menjadi pengalaman yang lebih sehari-hari ya. Mungkin agak berbeda kalau misalnya kita dari kecil sampai gede di pesantren, atau di seminari, atau di biara, entah Buddhis atau Hindu begitu ya. Jadi pengalaman kita jauh lebih terbatas ya. Iya. Biasanya kalau pengalamannya lebih terbatas atau kita dalam lingkungan ya, dalam kompleks ya, entah pesantren atau wilayah yang barangkali mayoritas tertentu, itu kadang-kadang ada kesulitan ya. Yang tadi saya kira Ana sudah nulis, yaitu kadang-kadang kesulitannya bukan pada teman dekat kita itu, tetapi entah pada keluarganya atau pada masyarakat. Di Sanata Dharma ya, saya beberapa kali menemukan, misalnya ada beberapa teman dari agama lain yang pengen jadi Katolik ya. Saya biasanya meminta mereka untuk tidak terlalu tergesa-gesa sih jadi Katolik ya, apalagi kalau misalnya mungkin orang tuanya udah mengizinkan, tapi kadang-kadang mereka akan sulit kalau tetap hidup di masyarakat yang sama ya, di mana mereka diharapkan untuk tetap dalam agama mereka. Maka saya biasanya meminta mereka, enggak usah tergesa-gesa jadi Katolik ya. Kalau misalnya kamu memang punya ketertarikan, ya ke gereja dulu enggak apa-apa, tapi enggak usah dibaptis dulu ya. Karena kadang-kadang itu menimbulkan persoalan ya di masyarakat ya. Pokoknya ngikut aja dulu ya, ngikut, lalu kalau nanti misalnya setelah pernikahan, bahkan pernikahannya tetap bisa beda gereja ya. Karena kan seringkali dalam pernikahan itu tidak hanya orang tua kita, tapi juga saudara-saudara, teman-teman sekampung, mereka datang ya. Dan itu bisa membuat terutama situasi orang tua berat ya. Apalagi kemudian masyarakat mungkin omong sesuatu kepada keluarga itu ya, kok nggak bisa menjaga iman anaknya. Maka saya biasanya mengusulkan kalau situasinya seperti itu mungkin beda agama dulu nggak apa-apa. Lalu setelah mereka bisa mandiri, misalnya mereka pisah dari orang tua masing-masing, lalu punya rumah sendiri, itu biasanya lebih punya kebebasan ya. Jadi tidak ada lagi ikatan yang memberatkan ya. Jadi saya tidak mau menyepelekan ya teman-teman, unsur sosial keluarga itu karena itu punya tempat besar dalam hidup kalian ya. Terpisah dari keluarga, terpisah dari masyarakat itu berat. Apalagi ketika kalian baru mulai hidup sebagai keluarga gitu ya. Kalau tidak ada dukungan itu berat. Nah, maka saya biasanya lebih menyarankan tidak usah cepat-cepat entah baptis, apalagi menikah Katolik ya. Kalau memang keadaan di sekitarmu belum mendukung untuk itu ya. Oke. Terima kasih, Romo. Oh iya, terima kasih Ana. Amos, silahkan kamu unmute, Amos. Ya, Romo. Ya, pertanyaan kamu silahkan dibaca lagi. Boleh juga ditambah-tambah lagi ya, Amos. Ya. Pertanyaan saya itu tentang bagaimana kita sebagai salah satu umat beragama dapat mencintai agama kita dengan penuh. Dari pandangan saya, Romo, selama ini bahwa kita itu tidak benar-benar mencintai agama kita, mungkin juga termasuk saya, karena kalau memang kita benar-benar mencintai agama kita, tidak mungkin kita usik agama-agama lain gitu. Dan bagaimana juga kita bisa menghormati agama lain, itu yang menjadi persoalan bagi saya. Oke, jadi
mungkin menurut saya yang penting ini sih Amos ya, perjalanan iman sama juga dengan perjalanan cinta ya. Itu ada proses pendewasaannya ya, Amos ya. Jadi iman kamu ketika TK tentu diharapkan berbeda ketika kamu udah universitas ya. Tapi nggak semua kayak gitu ya, Amos. Tidak sedikit juga ya. Mereka yang sudah universitas tapi imannya mungkin masih kayak ketika SD ya. Jadi usianya bertambah tetapi imannya seringkali stagnan ya. Berhenti di sebuah titik begitu ya. Maka saya kira yang penting adalah ada formasi iman ya, formasi iman yang berjenjang ya. Berarti semakin dewasa kita, semakin dewasa pula iman kita ya. Termasuk nanti juga semakin dewasa juga cinta kita ya. Misalnya kalau dalam kaitan dengan hubungan yang selama ini saya kira banyak mulai diangkat ya soal toxic relationship ya. Hubungan yang tidak mendewasakan tetapi malah merusak ya. Dan kadang-kadang ya itu mulai karena mungkin kita berangkat dari pengalaman relasi yang rusak juga ya. Saya tidak tahu ya Amos dan kalian ya, saya belum tanya sangat detail tentang kalian, tapi bisa jadi orang tua kita bukan orang tua yang dalam hidup perkawinan mereka cukup peaceful ya. Mungkin orang tua kita termasuk orang tua yang ada banyak masalah dalam hidup perkawinan. Dan itu mempengaruhi Amos, mempengaruhi Ana, mempengaruhi Maria Sandra, mempengaruhi Francisca Carissa, Aris Usboko juga, dan yang lain-lain gitu ya. Yang penting saya kira ini ya, sama dengan cinta nanti dalam agama, mudah-mudahan kita memeluk agama bukan karena orang tua kita memang memeluk agama yang sama ya, tapi lama-lama kalian menemukan alasan yang lebih personal. Biasanya ini yang lebih awet ya, nanti kalau ada tantangan ya. Tapi kalau kita ngikut aja ya, pokoknya saya lahir Katolik, saya diwarisi iman Katolik, biasanya gitu-gitu kalau ada masalah agak goyang sih. Tapi saya kira ada momen ya dalam hidup kamu ya Amos nanti, atau mungkin bahkan sudah kamu alami ya, ada krisis-krisis tertentu ya. Misalnya krisis yang saya kenali ya untuk generasi seusia kalian, misalnya orang tua yang kalian kasihi ya, misalnya sakit dan dipanggil Tuhan, itu bisa menimbulkan krisis ya dalam hidup kita. Karena mengapa sih Tuhan ngambil orang yang saya kasihi dalam hidup? Mengapa sih Tuhan ngambil pribadi yang masih saya butuhkan dalam hidup? Apalagi sebagian mungkin kalian jadi anak pertama ya, itu pengalaman yang seringkali berat. Ya. Mungkin juga nanti pengalaman orang tua kalian yang bercerai ya, itu juga pengalaman yang tidak gampang. Apalagi kalau kalian kemudian harus memilih ya, ikut mana? Ikut papa atau ikut mama ya. Dan kadang-kadang kalian ada dalam situasi yang tidak gampang ya. Mungkin begitu dulu ya, Amos ya. Ya, Romo. Oke, sekarang saya ke Barsat. Silahkan Barsat, kamu apakah kamu mau mic-nya di-unmute? Mau, Romo. Oke, silakan. Ini perlu keterbukaan ya, tapi saya kira Barsat punya keterbukaan yang besar. Yuk, silakan. Romo, aku mau nanya, apakah kita boleh meninggalkan agama demi cinta nggak? Iya. Ini kayaknya, ini pertanyaan yang susah ya, Barsat ya. Susahnya itu gini ya, Barsat. Ketika seseorang masuk dalam agama kita, itu biasanya sangat diapresiasi. Entah istilahnya hijrah, itu kan positif ya. Tetapi sayangnya ketika seseorang meninggalkan agama itu seringkali istilahnya sangat negatif. Murtad, jadi kafir. Nah, maka sebagai kita sendiri perlu mengoreksi ya penggunaan istilah yang biasanya kita gunakan untuk seseorang yang
masuk dalam agama kita, saya kira istilahnya sudah positif. Tapi mereka yang meninggalkan agama seringkali istilahnya masih sangat negatif ya. Nah, kalau di dalam agama Katolik, dalam gereja, misalnya ada istilah orang itu imannya sedang tertidur ya. Entah tidak aktif atau bahkan sampai pada meninggalkan agama ya. Kalau di dalam agama Katolik sendiri ya, diberi ruang ya bagi mereka, misalnya nanti suatu saat kembali lagi itu akan diterima ya. Dan itu biasanya dilindungi ya, bahwa sakramen baptis yang diterima itu tidak akan hilang begitu saja ketika seseorang pindah agama ya. Jadi ketika dia mau kembali lagi, itu lalu di welcome ya, diterima apa ya, jadi ada semacam peristiwa welcoming home ya. Nah, saya kira yang seringkali sulit dalam konteks Indonesia ya, karena seringkali hidup beragama itu masih sangat dilihat sangat statistik, apa ya, berapa persen yang Muslim, berapa persen yang Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, kepercayaan, sehingga kadang-kadang peristiwa perpindahan agama yang seringkali karena religious conversion ya. Jadi orang tersentuh pada sebuah ajaran atau seorang sosok di dalam agama lain ya, Tuhan, itu seringkali kurang diapresiasi sayangnya ya, Barsat ya. Maka itu seringkali membuat pergumulan ya, kalau kita melihat di beberapa surat kabar misalnya, lalu orang lebih menyembunyikan itu ya, dan baru mungkin membukanya kemudian ketika mereka merasakan sudah kuat ya, kalau mungkin masyarakat akan mencela mereka ya. Misalnya ini ya, paling apa ya, karena saya suka lagu dangdut ya, misalnya perkawinannya Dori dengan Nela Karisma ya. Begitu fans dangdut Indonesia tahu ya bahwa Nela Karisma itu seorang Kristiani, lalu mereka rame-rame unfollow dia ya. Sama ya, Dori juga. Nah, itu mungkin situasi yang membuat perpindahan agama yang betul-betul apa ya, karena orang mengalami sentuhan Allah dia dalam hidup mereka, lalu menjadi sulit dalam konteks Indonesia. Mudah-mudahan menjawab ya, Barsat. Oke. Wah, ini tambah banyak yang tanya ya. Sementara waktu kita tambah pendek. Romo, bagaimana kalau cinta beda agama lebih ditentang dari orang tua secara berlebihan? Bagaimana manusia bisa merdeka kalau dalam mencintai saja dibatasi sebegitunya, Romo? Padahal untuk mendapat privilege sebagai Kristiani juga saya dapatkan cuma-cuma dari lahir, Romo. Bukan karena pilihan saya sendiri. Begitu kira-kira, Romo. Oke. Wah, ini berat ya. Maka saya kira ini ya, yang penting sih buat saya apa ya, kita tentu tetap punya apresiasi ya pada orang tua. Dan mungkin karena alasan itu di dalam agama Kristen, lalu baptis itu seringkali ditunda ketika anak sudah bisa mandiri ya secara iman. Sementara di dalam agama Katolik masih banyak ya permandian atau baptis itu dilakukan ketika anak masih kecil ya. Justru karena orang tua merasakan tanggung jawab untuk mendidik iman ya. Itu jadi perdebatan yang dua-duanya menurut saya bisa dipertanggungjawabkan ya. Lalu saya kira gini ya, seringkali orang tua berhadapan juga dengan masalah yang tidak kecil ya. Seringkali bukan egoisme mereka ya, tapi seringkali tekanan sosial. Itu yang membuat mereka seringkali mengambil putusan yang sulit, mungkin terasa keras ya untuk kalian. Romo, saya mau tanya, nggak tahu apakah ini pantas untuk ditanyakan atau tidak. Begini Romo, kan begini dalam agama pasangan kekasih itu dilarang untuk tinggal bersama, akan tetapi zaman ini banyak sekali pasangan yang mungkin karena cinta dan takut kehilangan memilih untuk tinggal bersama padahal belum nikah. Pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan agama mengenai itu? Nah, buat teman-teman yang baru menulis, karena kayaknya udah hampir rampung ya kelas kita ya, akan kita sambung minggu depan ya. Jadi nggak usah khawatir, saya akan menjawab tuntas pertanyaan kalian.